Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi tentang efisiensi bank. Kelompok kami terdiri dari 2 orang. Yang pertama yakni saya, Cindy Permadani, dan rekan saya, Wahyu Priyatini. Baik, slide selanjutnya yaitu tentang apa saja sih yang akan dibahas dalam PPT kali ini, yaitu topiknya tentang efisiensi perbankan. Yang pertama ada pengertian, yang kedua mengapa harus mengukur efisiensi bank, yang ketiga ada komponen, yang keempat ada faktor yang menyebabkan suatu bank apakah efisiensi atau tidak, yang kelima ada konsep, dan yang keenam ada pengukuran. Baik, slide selanjutnya yaitu tentang pengertian apa sih efisiensi perbankan itu. Di sini terdapat 3 pengertian. Yang pertama ada efisiensi perbankan merupakan salah satu indikator kinerja perbankan, dan efisiensi perbankan juga merupakan indikator dalam mengukur kinerja keseluruhan dari aktivitas perbankan. Jadi dari 2 pengertian ini dapat disimpulkan bahwa perbankan harus efisiensi dalam menggunakan sumber daya yang ada untuk menghasilkan output yang maksimal di masyarakat. Dalam hal ini, efisiensi perbankan mengukur apakah bank tersebut kinerjanya baik atau tidak bagi masyarakat, terutama dalam hal pembiayaan keuangan. Sedangkan pengertian efisiensi sendiri adalah penggunaan input yang terendah untuk mencapai jumlah output yang maksimal. Nah, poin selanjutnya yakni mengapa harus mengukur efisiensi bank. Nah, bisa dibaca di PPT. Analisis efisiensi perbankan ini perlu dilakukan untuk mengetahui dan menentukan penyebab perubahan tingkat efisiensi dan mengambil tindakan kolektif supaya dapat melaksanakan peningkatan efisiensi sebagaimana seharusnya. Nah, karena di sini kan perbankan itu sebagai lembaga intermediasi dunia perbankan itu harus bertindak secara rasional dan efisien, karena hal tersebut merupakan kunci utama yang harus selalu diperhatikan, karena dalam berbagai sumber menyatakan bahwa masalah efisiensi perbankan ini sangat penting pada masa ini ataupun masa mendatang, karena kompetisi di antara dunia perbankan ini bertambah ketat, karena permasalahannya di sini tidak ada sumber daya yang mumpuni atau sumber daya tersebut semakin berkurang dan semakin sulitnya untuk meningkatkan standar kepuasan nasabah. Jadi maka dari itu perlu diadakan atau perlu diukur efisiensi bank supaya kita dapat mengetahui apakah kinerja perbankan tersebut sudah efisien ataukah belum. Nah, poin selanjutnya yang akan dibahas adalah komponen efisiensi dalam perusahaan. Perusahaan di sini yang dimaksud adalah perbankan. Efisiensi perbankan ini menggambarkan salah satu indikator yang sangat penting dalam penilaian kinerja terbaik suatu bank. Efisiensi dalam perusahaan ini dibedakan menjadi dua. Ada 2 komponen, yakni efisiensi teknis dan efisiensi alokatif. Efisiensi teknis di sini menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mengoptimalkan penggunaan input yang ada dengan struktur harga dan penggunaan teknologi yang tepat. Nah, pada dasarnya efisiensi teknis di sini menyatakan hubungan antara input dan output dalam suatu proses produksi. Yang kedua yakni efisiensi alokatif. Nah, di sini didefinisikan sebagai kapasitas perusahaan dalam memilih kombinasi input dan output di mana keduanya itu meminimalkan biaya atau memaksimalkan keuntungan yang ada. Nah, jadi dari kedua komponen ini, kombinasi dari kedua komponen ini dapat digunakan untuk mengukur efisiensi ekonomi untuk perbankan. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan apakah suatu bank itu efisiensi atau tidak penggunaannya. Yang pertama yaitu apabila dengan input yang sama dapat menghasilkan output yang lebih besar. Jadi input yang digunakan untuk
proses perbankan tersebut digunakan menggunakan serendah-rendahnya, baik dalam sumber daya maupun modal. Yang kedua yaitu input yang lebih kecil dapat menghasilkan output yang sama. Yang ketiga yaitu dengan input yang lebih besar dapat menghasilkan output yang lebih besar lagi. Nah, poin selanjutnya yakni konsep efisiensi dalam perbankan. Ada 4, yakni yang pertama skala, yang kedua efisiensi dalam cakupan, yang ketiga efisiensi teknik, yang keempat efisiensi alokasi. Nah, efisiensi skala ini bank dikatakan efisien jika ketika bank yang bersangkutan mampu beroperasi dalam skala hasil yang kontan. Yang kedua, efisiensi dalam cakupan. Ini berlaku atau tercapai ketika bank mampu beroperasi pada diversifikasi lokasi. Yang ketiga, yakni efisiensi teknik. Efisiensi teknik ini pada dasarnya menyatakan hubungan antara input dengan output pada suatu proses produksi. Sedangkan efisiensi alokasi ini tercapai ketika bank mampu menentukan berbagai output yang memaksimalkan keuntungan dalam kegiatan perbankan. Nah, di sini sudah jelas bahwa keempat dari konsep ini merupakan satu komponen yang saling berkaitan. Bisa disimpulkan bahwa suatu proses produksi dikatakan efisien jika pada penggunaan input sejumlah tertentu dapat dihasilkan atau menghasilkan output yang maksimal, atau untuk menghasilkan output sejumlah tertentu dengan menggunakan input yang minimal. Poin selanjutnya yakni pengukuran efisiensi. Pengukuran efisiensi ini ada 3 pendekatan. Pendekatan yang pertama yakni pendekatan rasio. Pendekatan rasio ini pengukuran efisiensi dapat dilakukan dengan cara menghitung perbandingan output dengan input yang digunakan. Nah, pendekatan ini rasio akan dinilai memiliki efisiensi yang tinggi apabila dapat memproduksi jumlah output yang seminimal mungkin. Nah, di sini ada rumusnya, yakni efisiensi sama dengan output per input. Pendekatan ini memiliki kelemahan. Kelemahan dari pendekatan ini yakni bila terdapat banyak input dan banyak output yang akan dihitung. Karena apabila dilakukan perhitungan secara serempak, maka akan menimbulkan banyak hasil perhitungan sehingga menghasilkan asumsi yang tidak tegas. Yang kedua adalah pendekatan regresi. Pendekatan ini dalam mengukur efisiensi menggunakan sebuah model dari tingkat output tertentu sebagai fungsi dari berbagai tingkat input tertentu. Fungsinya dapat disajikan seperti berikut, yakni Y sama dengan fungsi X dalam kurung X1, X2, X3, X4 sampai Xn, di mana Y sama dengan output, X sama dengan input. Nah, pendekatan regresi ini akan menghasilkan sebuah estimasi hubungan yang dapat digunakan untuk memproduksi tingkat output yang dihasilkan sebagai unit kegiatan ekonomi pada tingkat input tertentu. Nah, unit kegiatan ekonomi ini akan dinilai efisien bila mampu menghasilkan jumlah output lebih banyak dibandingkan jumlah hasil estimasi yang ada. Nah, pendekatan ini itu juga tidak dapat mengatasi kondisi saat terjadi banyak output, karena hanya ada satu indikator output yang dapat ditampung sebagai atau ditampung dalam sebuah persamaan regresi. Nah, pendekatan yang ketiga yakni pendekatan frontier. Pendekatan frontier ini untuk mengukur efisiensi dibedakan menjadi 2, yakni pendekatan frontier parametrik dan pendekatan frontier non parametrik. Pendekatan frontier parametrik adalah suatu tes yang modelnya ini menetapkan adanya syarat-syarat tertentu tentang parameter populasi yang digunakan dalam sumber penelitiannya. Nah, pendekatan frontier parametrik ini dapat diukur dengan menggunakan metode SFA, TPA, dan DFA. Pendekatan frontier yang kedua yakni pendekatan frontier non parametrik adalah tes yang
modelnya tidak menetapkan syarat-syarat mengenai parameter populasi yang merupakan induk sampel penelitiannya. Dalam pendekatan frontier non-parametrik ini diukur dengan tes statistik dengan menggunakan metode DEA, yaitu Data Envelopment Analysis. Slide selanjutnya yakni masih tentang konsep efisiensi perbankan, yakni ada efisiensi teknis. Pengukuran efisiensi teknis cenderung terbatas pada hubungan teknis atau pelaksanaannya, yakni dengan operasional dalam proses konversi atau perubahan pengolahan input menjadi output. Dalam peningkatannya, yakni dengan pengendalian dan alokasi sumber daya yang optimal. Jadi, penggunaan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut harus diminimalisir atau digunakan secara efisien. Sedangkan dalam perbankan, efisiensi teknis perbankan itu diukur menggunakan rasio antara output dengan input yang digunakan oleh perbankan tersebut. Dengan menggunakan metode DEA akan menghitung bank yang menggunakan input N untuk menghasilkan output M yang berbeda, di mana rumusnya adalah ES, efisiensi teknik bank S, sama dengan sigma dari UI dikali YIS, di mana UI adalah bobot output I yang dihasilkan oleh bank S dan YIS adalah jumlah output I yang diproduksi oleh bank S. Kemudian akan dibagi dengan sigma VC dikali XJS, di mana VC adalah bobot input I yang diberikan oleh bank S dan dihitung dari 1 ke M serta dihitung dari 1 ke N. Dan untuk XJS adalah jumlah input J yang digunakan oleh bank S. Kemudian, apa saja sih faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat efisiensi perbankan? Yang pertama yaitu SIS atau ukuran bank adalah salah satu karakteristik bank yang umumnya akan berpengaruh apakah bank tersebut efisiensi atau tidak. Bank berukuran besar umumnya memiliki keunggulan dari bank berukuran sedang atau kecil, seperti modal dan juga sumber daya lainnya. Yang kedua yaitu rasio capital adequacy ratio atau CAR yang menunjukkan kecukupan modal atas risiko total aset yang dimiliki oleh bank tersebut. CAR juga dianggap sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat efisiensi perbankan karena hal tersebut akan menunjukkan kemampuan bank tersebut dalam menghadapi ancaman ataupun risiko kerugian yang tidak terduga sewaktu-waktu. Faktor yang ketiga ada loan to deposit ratio atau LDR, yakni rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja fungsi intermediasi perbankan dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat. LDR juga disebut rasio kredit terhadap total dana pihak ketiga yang digunakan untuk mengukur dana pihak ketiga yang disalurkan dalam bentuk kredit oleh perbankan. Semakin banyak dana yang disalurkan oleh perbankan untuk pembiayaan kredit, maka dikatakan bank tersebut lebih efisien dalam hal kegiatan operasional atau pembiayaan. Yang keempat ada faktor non-performing loan atau NPL, sering dipakai sebagai proksi dari kualitas pengelolaan kredit. Bank dapat menjalankan operasionalnya dengan baik atau efisien apabila mempunyai NPL di bawah 5%. Yang keempat adalah listed bank. Hal ini berkaitan dengan bank-bank yang sudah tercatat dan go public di Bursa Efek Indonesia. Hal ini dikarenakan bank tersebut akan lebih efisien jika tercatat di Bursa Efek Indonesia karena banyak dari masyarakat yang akan mengetahui saham dari bank tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 4 tentang bank efisiensi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.